Saudara, kita hari ini akan melanjutkan tema kita dari perintah yang keempat dari 10 perintah. Dan kita tahu ya saudara, kita sudah membahas tema ini di kesempatan yang lalu tentang istirahat. Saudara, kita mungkin baru saja melalui istirahat panjang ya, atau kita boleh bilang long holiday. Ada beberapa hari holiday, ada yang mungkin juga sudah pulang kampung, berkumpul bersama keluarga di musim Chinese New Year. Tetapi saya kadang juga mendengar ya, liburan itu belum tentu refreshing. Kadang-kadang malah justru makin capek. Ada yang justru bukan mendapatkan istirahat, tapi justru menjadi semakin lelah gitu. Ada yang justru waktu momen-momen berkumpul di keluarga besar, waktu Sinca itu bukan sesuatu yang dinanti-nantikan, tapi justru menjadi sesuatu yang ya harus dijalani walaupun dengan berat gitu ya. Ada yang ya harus menghadapi tante-tante kepo, kapan merit gitu, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu gitu. Mau gak dikenalin dengan ini, dikenalin dengan itu. Nah itu jadi sesuatu yang meresahkan. Tapi belum tentu juga Bapak Ibu, karena kadang-kadang momen berkumpul bersama keluarga besar itu boleh menjadi momen di mana kita boleh melihat Tuhan memimpin keluarga yang seringkali begitu jauh, yang keluarga jauh ya, bahwa Tuhan juga memimpin mereka. Saya sendiri bersyukur tahun ini bisa ikut pulang ke kampung istri, ke Tanjung Balai Karimun ya, itu di sebelahnya Batam atau sebelahnya Singapura gitu. Nah tahun ini ada satu berkat besar yang kami syukuri ketika kami kembali, karena biasanya kami kembali kan lewat Batam gitu ya. Kami lihat Batam itu bisa berubah sekali gitu. Airportnya jadi bagus, lalu juga jalanan yang tadinya dua lane sekarang jadi 5 lane gitu, jadi lebar sekali dan banyak kemajuan gitu. Sedangkan kalau ke Karimun di situ ya, kayaknya mulai dari belasan tahun yang lalu sampai kemarin kami datang hampir tidak ada perubahan. Perubahannya jalanannya lebih rusak, itu aja sih. Jadi hampir nggak ada yang berubah gitu. Bener-bener kalau nostalgia itu sama persis ya. Tokonya sama, ininya sama semua. Tapi yang menjadi sukacita kami di keluarga besar adalah sebelumnya itu ya, mertua sama adik ipar itu ada broken relationship yang hampir nggak pernah bicara, nggak pernah ketemu dan putus hubungan bertahun-tahun gitu. Nah tahun ini mereka baikan dan kemarin Chinese New Year juga makan bersama-sama. Lalu istri juga berkata mujizat gitu ya. Nah, ini dua kubu gitu ya, yang kayak Rusia dan Ukraine nggak mungkin damai gitu, tapi kemudian bisa makan bersama dan bisa enjoy together gitu. Dan itu satu sukacita besar gitu ya. Walaupun itu tentunya kami masih menantikan sukacita yang lebih besar. Satu saat mereka juga boleh bertemu dengan Kristus ya. Tapi setidaknya ini satu cicipan ya, satu foretaste apa yang kami pikir nggak mungkin, ternyata mungkin gitu. Ternyata bisa gitu ya. Tuhan bisa memperbaiki broken relationship, broken konflik yang sudah cukup lama, ternyata bisa gitu. Nah, kita berharap di dalam relasi kita juga boleh menemui banyak rest ya, istirahat, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang kami masih boleh lihat, kami boleh saksikan di sekitar kami, di keluarga kami, maupun di keluarga besar, maupun juga di dalam hal-hal sehari-hari yang kami boleh saksikan ya Tuhan, maupun juga di dalam event-event di dalam dunia. Kami melihat ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kami bersyukur untuk hal itu juga. Kami berdoa untuk adanya ya Tuhan kebaikan-kebaikan, adanya perdamaian yang lebih lagi di dalam dunia ini dan juga di sekitar kami. Tuhan berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah yang memberitakan, maupun juga setiap dari kami yang hadir, yang mendengarkan. Tuhan buka hati setiap dari kami dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, di antara 10 hukum, mungkin hukum keempat ini salah satu yang paling kontroversial atau paling sulit dijalankan. Kita percaya ketika orang melihat aturan-aturan di dalam Taurat misalnya ya, jangan memasak kambing di dalam susu induknya, jangan mencampur 2 jenis bahan kain, atau jangan makan binatang yang haram, yang berkuku belah, dan selanjutnya kita melihat itu semua sudah digenapi, itu semua sudah tidak berlaku. Lalu kita bertanya, apakah hukum Sabat masih berlaku sampai sekarang? Apakah itu juga termasuk hukum-hukum yang sudah boleh dibilang kita tidak usah lakukan lagi karena kita sudah di dalam zaman perjanjian baru? Maka hari ini kita akan coba membahas bagaimana yang namanya Sabat, sama seperti hukum-hukum lainnya ya, perintah lainnya di dalam 10 perintah ini, perintah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih berlaku sampai sekarang, maka perintah yang keempat Sabat juga masih berlaku bagi kita semua. Namun tentunya ya, cara kita mengobserv Sabat akan berbeda dengan mereka yang hidup di dalam zaman perjanjian lama, karena kita ingin melihat purpose atau esensi, tujuan utama daripada Sabat. Sabat bukan sekedar aturan yang mengikat, tapi in essence Sabat adalah undangan dan janji yang harus kita nikmati. Janji apa? Undangan apa? Undangan untuk kita bisa masuk ke dalam kekekalan, eternity di dalam hadirat Tuhan. Karena itulah esensi Sabat. Tuhan dan manusia hidup bersama-sama di dalam kekudusan, di dalam kesempurnaan. Dan Sabat juga sementara ini di dalam dunia adalah satu tindakan iman di mana kita belajar mempercayakan diri atas pemeliharaan Tuhan. Dan saudara, kita mulai kembali kepada bahwa yang namanya Sabat itu sangat bersifat esensial dari hidup manusia. Karena manusia diciptakan untuk bekerja dan juga beristirahat. Kita mungkin sudah sering membahas tentang man was created for work gitu ya. Tapi man juga created for rest gitu. Ini 2 hal yang gak boleh pincang. Karena kita tahu saudara, di dalam banyak berita yang kita dengar gitu ya, banyak sekali tingkat kematian yang terjadi karena orang bukan hanya kelebihan kerja, overwork, tapi juga kekurangan istirahat, lack of sleep gitu ya. Saudara, kalau baca majalah-majalah atau literatur tentang kesehatan, salah satu sumber penyakit yang sangat banyak itu adalah kurang tidur, lack of sleep. Padahal harusnya kita di dalam tubuh biologis kita menghabiskan sekitar 1/4 sampai 1/3 waktu kita sehari untuk tidur ya. Gitu. Kita tidur 6 sampai 8 jam ya, berarti sekitar 25% sampai 33,3% untuk tidur. Dan itu sesuatu yang tidak boleh di shortcut atau dipotong. Aduh, kenapa ya tidur harus 6 jam, 8 jam gitu. Kerjaan masih banyak, kita potong aja, kayaknya 3 jam juga cukup deh gitu ya. Saya 4 jam juga cukup deh gitu. Dan ternyata ya bukan tanpa efek ya saudara, bukan tanpa konsekuensi. Karena performa atlet saudara ya, yang mempengaruhi performa atlet itu ternyata bukan cuman how hard dari exercise sama training dari sang atlet, tapi yang sangat mempengaruhi performanya adalah bagaimana dia juga bisa rest and relax. Karena ketika otot tidak diberikan waktu untuk beristirahat, yang terjadi bukan performanya naik, tapi performanya malah justru turun. Dan kita tahu juga itu bukan hanya masalah fisik ya, tapi juga masalah body and mind. Bahwa ketika kita tidur, sel-sel kita, sel otak, sel tubuh semuanya regenerasi ketika kita tidur, memulihkan segala sesuatu. Jadi kita tahu kadang-kadang saudara, kita nggak perform well di dalam sehari-hari, itu mungkin bukan karena kita kurang kopi atau kita kurang fokus gitu, tapi mungkin simply karena kurang rest, kurang lack of sleep gitu. Dan di China ya ada tradisi yang anak-anak itu waktu siang setelah makan siang disuruh tidur ya,
disuruh tidur siang sebentar, lalu setelah itu mereka baru bisa fokus lagi, lalu baru bisa studi lagi gitu. Dan kalau di kita kan belum terlalu ada ya tradisi seperti demikian baik di sekolah maupun di kantor gitu. Tapi sepertinya ya itu sesuatu yang mungkin juga sangat efektif, bahwa karena itulah bagaimana manusia diciptakan untuk bekerja dan juga beristirahat. Nah, ini sekarang kita ingin masuk ke dalam bagaimana di dalam penciptaan kita, memang Tuhan menciptakan kita bukan hanya secara biologis demikian, tapi juga secara teologis. Nah, sekarang kita ingin bahas tentang makna teologis dari istirahat, saudara. Kenapa kita harus dikatakan di dalam perintah yang keempat beristirahat di hari yang ke-7? Nah, kita baca sekali lagi dari Keluaran pasal yang ke-20, perintah yang keempat, untuk kita refresh, kita punya pembacaan. Walaupun kita sudah baca berminggu-minggu ya saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, kita di kesempatan yang lalu kita sudah membahas pandangan John Calvin tentang hari Sabat ya. Kita melihat bagaimana Calvin mempunyai pandangan-pandangan dan juga makna-makna teologis daripada Sabat yang dibahas di Keluaran 20 ini. Tapi sekarang kita ingin masuk ke dalam pengertian dari Old Testament, dari Perjanjian Lama, saudara. Nah, di Perjanjian Lama ternyata kita ingin membahas satu hal ya, saudara, sesuai dengan tema kita, judul tema kita, pola patterns of the seven. Nah, saudara, di zaman kuno itu ya, angka memang mempunyai simbol-simbol yang bermakna, yang mungkin maknanya beda dengan kita pada saat ini. Misalnya, saudara, kita tahu ketika misal orang zaman dulu ya, ketika mereka ingin berkata tentang satu jangka waktu yang lama, nah itu seringkali mereka berkata 40 hari atau 40 tahun. Walaupun nggak harus persis 40 kali 24 jam gitu ya. Nggak persis 40 tahun secara precise gitu. Tapi maksudnya 40 tahun itu panjang. Itu satu periode yang panjang. Sedangkan kalau untuk berbicara tentang sesuatu yang pendek, orang Ancient Near East seringkali memakai terminologi pada hari yang ketiga atau 3 hari. Jadi saudara bisa lihat ya, 3 hari itu pendek, 40 hari itu panjang. Kayak misalnya sekarang mama-mama gitu ya, misalnya istri saya gitu ya, sering marahin anak ya, kamu ini sudah disuruh mandi ya, mama udah ngomong ke 1000 kali loh. Lalu anaknya bilang, enggak, tadi saya baru dengar 3 kali. Itu ngerti ya saudara, ini bukan, mamanya bukan bilang, oke, kamu hitung ya. Kamu hitung ya, berarti 997 kali lagi, bukan kan ya? Maksudnya 1000 kali itu udah ngomongin banyak kali gitu. Banyak, kalau kita nggak pakai 40 ya, tapi kita pakai 1000 gitu ya. Gue udah ngomongin 1.000.000 kali, lu masih nggak dengar. Nah itu 1.000.000 gitu, lebih besar lagi gitu. Nah, tapi itu bukan berarti makna literal kan ya saudara. Jadi di sini ya, kita sudah lihat ada makna tertentu daripada angka. Dan ketika kita membahas tentang Sabat, itu sangat terkait dengan angka 7. Nah ini kita aja udah tahu ya, berhenti pada hari yang ke-7. Dan kita akan nanti bahas di dalam secara literary style-nya, banyak sekali angka 7 yang muncul gitu ya. Sampai-sampai nanti saudara akan terkaget-kaget, banyak banget ya. Kayak semacam penulisnya itu memberikan hint yang begitu banyak di dalam kitab Kejadian. Misalnya saudara, angka 7 ya. Angka 7 itu sendiri dalam bahasa Ibraninya adalah Sheva. Sedangkan Sabat istirahat itu Shabbat. Dan di dalam Ibrani vowels itu nggak muncul. Jadi kalau saudara, sayang saya nggak mempersiapkan, itu konsonannya sama persis. 7 dengan Sabat itu sama persis.
Cuman ketika dibaca satu Sheva, satu Sabat gitu ya. Jadi kita ingin melihat angka 7 itu mempunyai simbolisme apa? Angka 7 di dalam Alkitab mempunyai simbolisme fullness, penuh, complete, perfect, sempurna gitu ya. Jadi setelah 6 hari penciptaan, Tuhan beristirahat hari ke-7 seakan-akan mau menyatakan pekerjaan penciptaan sudah komplit, sudah full, sudah sempurna, well done. Sedangkan angka 6 seringkali digambarkan mempunyai konotasi kurang dari 7, lack of perfection, kurang sempurna atau sedikit ini ya, sedikit belum komplit gitu. Oleh karena itu banyak penerjemah atau komentator ketika menerjemahkan apa angka daripada si setan, si jahat 666 itu mau berbicara tentang the triune imperfectness atau the triune evil gitu ya. 666 yang berusaha mengimitasi kesempurnaan Tuhan tetapi tidak sampai gitu ya. Ingin berusaha menjadi seperti Tuhan tapi tidak bisa, maka digambarkan dengan angka 666 tadi gitu. Dan angka 7 saudara, ini nanti kita akan lihat benar-benar secara jumlah katanya pun muncul 7 kali. Coba boleh tolong ditampilkan ya saudara. Kitab Kejadian nih terutama di ayat-ayat awal-awal ini boleh dibilang sebuah masterpiece ya, masterpiece mahakarya yang ndak habis-habis dikupas, diteliti oleh para ahli. Dan ketika saya meneliti tema ini, saya mendapati tim Mackie dari The Bible Project itu ya. Ketika dia juga meneliti topik ini, dia bilang, saya baru sadar angka 7 is everywhere in the Bible. Everywhere, lebih banyak lagi di dalam kitab Kejadian gitu. Untuk tema Sabat gitu, kaget sekali gitu. Misalnya saudara, di opening line di ayat yang pertama itu dimulai dengan 7 kata. 7, tentunya ini dalam bahasa Ibrani ya, atau Inggris masih bisa. Tapi kalau saudara coba lihat ke Indonesia mungkin sudah jumlahnya sudah berbeda. Jadi saudara, itu in the beginning he created God, the skies and the land. Bacanya dari kanan ke kiri kan ya. Lalu di tengah-tengah, dan saudara kita belajar satu metode penulisan Ibrani, yaitu tengah itu ada skema kiastik ya, kiasmus. Jadi yang penting apa di dalam satu kalimat yang panjang, biasanya yang menjadi penekanan atau yang menjadi inti itu bagian tengahnya, hamburgernya, kiasmus itu bagian hamburgernya gitu ya. Jadi kiri kanan biasanya paralel sama. Oke, coba ya. Ini yang keempat itu adalah Aleph dan Tau. Itu seperti alfa omeganya atau seperti A sampai Z-nya. Jadi seakan-akan ini boleh ditafsirkan di dalam langkah pertamanya pun sudah mencakup kesempurnaan, sudah mencakup kekompletan gitu ya di dalam ayat pertama ini dari A sampai Z gitu. Lalu next slide kita coba lihat. Nah ini satu style yang sama ya, kiasmus tadi yang kita tadi sudah baca di Keluaran 20 di huk perintah yang keempat, dan saudara bisa lihat ya, A yang di atas paralel dengan A yang di bawah gitu, yang 1 sama 7, remember the Sabbath day to keep it holy, therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Jadi ada paralelisme yang sama ya. Yang B, 6 days you will labor, for in 6 days God made the heaven and the earth. Lalu yang C, and do all your work, yang C, you shall not do any work. Dan di mana penekanan atau inti paling poinnya di tengahnya di D tadi ya. And the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Kita mungkin tidak biasa, tapi untuk orang Yahudi, orang Israel kuno, gaya penulisan kiasmus ini sangat biasa gitu. Mereka banyak sekali di dalam kelas-kelas teologi itu memakai metode kiasmus seperti demikian. Oke, coba kita next slide. Jadi tadi ya saudara, kita bisa lihat di ayat pertama ada 7 perkataan, dan di ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat yang kedua ada 14, 2 kali 7. Dan di satu paragraf penciptaan itu ada 7 paragraf, dan setiap paragraf ditandai dengan evening and morning, jadilah petang dan jadilah pagi. Dan juga di paragraf yang ke-7 dimulai dengan tiga baris yang tiap barisnya itu 7
kata. Jadi saudara, kita bisa lihat banyak sekali tentang 7 di sini. Nanti misalnya saudara di kitab Kejadian lainnya gitu, kita membaca bagaimana ketika Yakub ingin melamar Rahel dan dia berkata kepada Laban, aku ingin menikahi Rahel, aku bersedia kawin 7 tahun. Seakan-akan I will pay the perfect price for her gitu. 7 tahun gitu. Lalu nanti juga ketika mimpinya Yusuf ya, 7 tahun kekurangan, 7 tahun kelebihan. Masih banyak sekali lagi angka 7. Misalnya juga yang saya teringat itu ketika ketika Kain membunuh dan dikatakan ada tanda di dahinya Kain, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Seakan-akan siapa yang berani membalas dendam kepada Kain yang sudah dilindungi oleh Tuhan, nanti akan ada full punishment, akan ada complete punishment 7 kali lipat. Lalu nanti di pasal yang keempat ketika Lamek berkata, kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka aku 70 kali 7 kali lipat. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan ya. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 2 kali, 3 kali? Tuhan berkata 70 kali 7. Dan itu tentunya sekali lagi tidak ditafsirkan secara harfiah. Aku hitung ya, ini udah 453, sedikit lagi ya. Kalau udah 490 sudah no more gitu. Bukan saudara, berarti saudara yang menghitung sampai 400-an sampai begitu, ya bukan itu poinnya ya. Poinnya adalah kita harus mengampuni sampai tidak terhitung lagi. Karena itulah yang Tuhan Yesus atau yang Tuhan Allah lakukan kepada kita. Dia mengampuni berkali-kali, begitu banyaknya sampai tidak terhitung. Nah itu harusnya menjadi penafsiran dari angka-angka yang besar seperti tadi. Dan di angka Wahyu nanti banyak juga ya. Ada 7 gereja. 7 gereja, lalu juga ada 7 roh. Nah 7 gereja itu apa? Ya memang bisa berarti 7 gereja lokal yang juga melambangkan the fullness of the body of Christ. Ini 7 gereja lokal ini melambangkan seluruh gereja Tuhan. Ada 7 roh gitu ya, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah. Ada banyak sekali gitu ya. Jadi angka 7 menjadi angka yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang completeness, fullness. Dan kita lihat sekarang di dalam 7 day of rest sebagai climax of creation. Saudara, kenapa ya kita melihatnya angka 7 itu di dalam penciptaan itu bisa dibagi menjadi 2 triad besar ya di dalam 6 hari penciptaan. Ketika kita bahas ini mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu ya, waktu kita eksposisi kitab Kejadian, kita pernah melihat tabel seperti ini saudara, bahwa hari 1, 2, 3 itu paralelnya dengan hari 4, 5, 6. Coba tolong ditampilkan yang menggambarkan apa? Hari 1, 2, 3 itu next slide gitu. Next slide-nya adalah kita bisa lihat gambaran daripada, oh ini saya miss tapi nggak apa-apa, ini buat memberikan kesan memang 7-nya itu banyak sekali di sini ya. God-nya itu muncul 35 kali, land 21 kali, sky 21 kali, lalu di situ. Dan di dalam Kejadian 1 tentang penciptaan dikatakan Tuhan berfirman 10 kali. Nah, kok 10 bukan 7? Kan ini lagi ngomongin 7. Iya, 10 juga angka tentang angka completeness ya, tentang angka full gitu ya. Makanya 10 perintah gitu. Di 10 kali Tuhan berfirman itu 7 kali adalah Tuhan berfirman let there be, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini ya. Lalu tiga kali terakhirnya adalah tentang Tuhan kepada manusia, let us make Adam, be fruitful and multiply, and behold I have given you this and that gitu. Jadi saudara, 10-nya pun juga dibagi menjadi 7 dan 3 tadi. Jadi ini ya boleh menggambarkan betapa angka 7 itu benar-benar di mana-mana gitu. Next. Ini gambaran yang kita pengen lihat
Di mana yang 1, 2, 3 itu seakan-akan sedang menggambarkan penciptaan wadah gitu ya, creation kingdoms, di mana yang pertama berbicara tentang light, tentang hari kedua tentang pemisahan air di atas dan air di bawah, yang ketiga adalah pemisahan antara daratan dan juga lautan. Dan di situ saudara, inilah yang menjadi wadah daripada isi atau penguasa yang Tuhan ciptakan di hari keempat, 5, dan 6. Jadi saudara, kita bisa lihat ya, hari keempat itu Tuhan menciptakan apa? Penerang yang besar yang menguasai siang, dan penguasa di langit yang menguasai waktu yang lebih kecil yang menguasai malam gitu. Dan ini ditaruh di hari pertama wadahnya. Lalu juga hari kedua itu tentang langit dan lautan. Maka hari kelima Tuhan menciptakan ikan dan burung yang menjadi isi dan penguasanya. Lalu hari ketiga daratan, ya sebagai penguasa daratan adalah binatang darat dan juga manusia. Nah, seringkali kita mendengar khotbah bagaimana manusia itu digambarkan sebagai puncak dari ciptaan. Ternyata enggak saudara, kalau kita lihat skema gini, puncak dari ciptaan itu bukan manusia. Manusia mungkin bisa dibilang sebagai mahkota ciptaan, iya betul. Dia berbeda dari semua binatang yang lain. And yet tetap manusia juga adalah bagian daripada creatures. Jadi manusia is crown of creation, tapi is not the climax of creation. Karena climax creation apa? Hari ketujuh. Itu tentang God's heavenly rest. Yaitu apa? Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan bersama-sama dengan ciptaannya hidup berdampingan di Taman Eden, di dalam kerajaannya, di dalam tempelnya. Itulah yang menjadi puncak daripada ciptaan. Jadi ini kita ingin sedikit memberikan ini ya saudara, memberikan koreksi dari teologi yang berkata manusia itu adalah puncak ciptaan, sehingga semua boleh dikuasai, boleh ditindas, boleh enggak saudara. Seringkali mungkin teologi yang mengkoreksi ini menempatkan manusia bersama-sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya di dalam hari 1 sampai ke 6 ini, dan nanti bersama-sama menyongsong atau masuk ke dalam God's heavenly rest di hari yang ketujuh. Dan hari yang ketujuh ada satu keunikan lagi saudara, yang berbeda dengan hari 1 sampai yang ke-6, yaitu adalah setiap kali hari 1 sampai 6 selesai diciptakan, dikatakan selalu ada catatan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Seterusnya sampai yang ke-6. Tapi ketika hari yang ke-7, tidak ada tulisan jadilah petang dan jadilah pagi. Cuman sekedar langsung ditutup dengan Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Tapi tidak ada pagi dan petang. Ya nggak ada pagi sore juga sih ya. Kalau pagi sore istirahatnya di restoran Padang. Tapi hari ke-7 itu bagaimana kita menafsirkan bahwa tidak ada pagi dan petang di hari yang ke-7, itu seakan-akan mau menggambarkan hari 1 dan ke-6 itu ada limitasinya ya, ada time limit, ada batasan, ada boundary pagi dan siang yang menjadi batasan dari hari tersebut. Sedangkan hari ke-7 itu tidak ada batasan, tidak dilimit, tidak ada pagi dan petang seperti hari-hari yang lain. Ada seorang scholar yang menafsirkan bahkan secara literal, matahari belum terbenam di hari yang ke-7. Dan itu yang mungkin menjadi alasan kenapa nanti di langit dan bumi yang baru, di surga, itu tidak ada matahari. Karena yang menjadi penentu dari hari itu bukan lagi matahari dan bulan bintang, tapi Tuhanlah yang menjadi penerang di situ ya saudara. Jadi ada semacam keterkaitan dari awal sampai kepada gambaran di kitab Wahyu yang terakhir. Saudara, kita ingin lihat bagaimana 7 day rest ini yang menggambarkan, yang memberikan suasana fullness, memberikan suasana perfection adalah sesuatu yang ketika kita masuk ke hari ke-7 itu seakan-akan beda ya. Hari 1 sampai 6 itu temporal, hari ke-7 itu seakan-akan hari yang bersifat kekal, hari yang bersifat unlimited gitu, no limit. Dan ketika kita masuk ke dalam hari ke-7 itu seakan-akan kita mencicipi
surga atau mencicipi istirahat Tuhan, di mana kita di recharge, di mana kita mempunyai gambaran hidup yang berkelimpahan, dan kita mempunyai harapan kembali kepada maksud dan tujuan ciptaan sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan, diberikan di hadirat Allah di situ. Dan saudara, ini bukan berbicara tentang hari ketujuh saja, tapi di dalam kehidupan bangsa Israel dan Alkitab, kita juga melihat banyak sekali masih angka 7 lain-lainnya ya. Bahwa Sabat itu ternyata hanya salah satu dari 7 festival. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Jadi ada 7 festival ya, yang mungkin banyak dari kita nggak familiar gitu ya. Tapi setidaknya sekali lagi ingin menggambarkan, ini festival atau kehidupan bangsa Israel itu sangat berkaitan dengan angka 7. Jadi setiap tahun mereka harus observe 7 macam festival ini. Kalau kita kan mungkin cuman Sinca, Lebaran, lalu Natal itu ya. Terus mungkin apa lagi ya, Paskah gitu. Ini ya. Tapi bangsa Israel ada 7 yang mereka harus observe. Dan kayaknya hari libur mereka lebih banyak dari kita. Karena hari ke-7, setiap hari ke-7 no work. Lalu di bulan pertama, saudara lihat ya, ada 3 festival yang mereka observe di bulan pertama. Lalu nanti 3 festival berikutnya di bulan ke berapa? Saudara nggak perlu guess terlalu susah, bulan ke-7, betul. Bulan ke-7 di situ ya, ada 3 festival trumpets, Day of Atonement, dan Tabernacle juga di bulan ke-7. Jadi saudara bisa lihat ya, tahun itu dibagi jadi 2 bagian, bulan 1 sampai 6, bulan 7 sampai 12, dan 3 festivalnya dimulai di setiap awal dari 2 bagian tersebut. 7 festival. Lalu berikutnya, setiap tahun ke-7 ada sabbatical year, di mana tahun ke-7 itu dikatakan di dalam kitab Keluaran dan Imamat gitu ya, setiap tahun ke-7 tanah harus beristirahat, tidak boleh ditanami, tidak boleh dipanen, dan barang siapa yang berhutang harus dihapuskan hutangnya, dan budak yang sudah bekerja selama 6 tahun harus dibebaskan. Ya, saudara bisa lihat ya, ada peraturan tentang sabbatical year. 1 tahun penuh gak usah kerja, gak usah menanamkan, mereka masyarakat agraris ya, nggak boleh bercocok tanam, nggak boleh menanami dan memanen. Lalu makan dari mana? Dan Tuhan sudah bilang ya, kamu hari tahun ke-6 aku akan berikan panen yang berlimpah sampai panennya itu cukup sampai tahun yang ke-8. Nanti tahun ke-8 kamu masih makan daripada hasil panen 2 tahun yang lalu pun, itu masih berkelimpahan. Lalu saudara, bukan cuma tahun ke-7, ada yang satu lagi, yaitu adalah tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Tahun setelah 7 kali sabbatical year, berarti 49 tahun, 7 kali 7, dan tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Tahun ke-50 ini apa? Sama seperti sabbatical year, tapi ada beda sedikit, yaitu adalah semua tanah kembali kepada pemilik awalnya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau ini benar-benar terjadi, ini seperti reset ya, tombol reset, back to factory setting lagi. Saudara yang petani-petani atau saudara nelayan ya, yang tanahnya itu dipaksa jual murah oleh pengembang, oleh aparat, oleh BPN dan inilah ya namanya aparat negara. Sorry, saya bilang aparat atau keparat tadi? Aparat ya, aparat negara ya. Soalnya saya baru baca tentang pagar laut itu ya, pagar laut yang waduh, itu kalau semakin diteliti gitu ya, kong kali kong antara pengusaha dengan aparat negara, Badan Pertanahan Nasional dengan gangster-gangster dengan ini, wah kotor sekali saudara. Dan kasihan sekali nasib nelayan, nasib masyarakat miskin yang nggak bisa berbuat apa-apa. Mau gimana? Mau ke pengadilan sudah pasti kalah. Jadi pilihannya ya sudah, kamu mau jual murah atau kamu mau nggak dapat apa-apa sama sekali. Ya mereka masyarakat lemah ya mau ya jual murah gitu. Itu. Dan saudara lihat yang kayak demikian, kita bisa berbuat apa ya? Kita kalau melihat demikian. Tapi saudara, kalau misalnya tahun Yobel itu adalah semua tanah yang dibeli oleh
Saya nggak usah bilang developernya lah ya. Semua yang dibeli oleh developer gitu, tahun ke-50 kembali ke pemilik awalnya, reset. Jadi tidak ada lagi nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nanti setiap tahun ke-50 kayak total reset. Jadi ada kesamarataan lagi, di mana yang miskin mendapatkan ini lagi ya, tanah kembali, hak kembali gitu. Tapi sayangnya mungkin sepanjang sejarah Israel yang namanya Jubilee tidak pernah terjadi ya. Dan zaman sekarang kita akan lihat sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Tapi itulah yang menjadi ideal daripada ekonomi Israel. Ekonomi yang sama sekali itu bertolak belakang dengan ekonomi dunia. Saudara, kalau kita melihat ya, ekonomi dunia adalah yaitu ya, yang punya akses, yang punya kekayaan berhak mencaplok sebanyak mungkin, sedangkan yang miskin ya makin terpinggirkan. Dan itulah ekonomi Firaun, kita bilang ya. Ekonomi Firaun adalah dikarakterisasikan atau digambarkan sebagai apa? Ekonomi yang opresif dan ekonomi yang hard labor ya, kerja keras gitu. Yang kerja keras siapa? Yang pasti bukan Firaun. Kerja keras ya budak-budak itu ya. Para pekerja di treat sebagai bensin yang harus dihabiskan, sebagai alat yang kalau rusak bisa diganti kapan aja. Para pekerja itu bukan rechargeable batteries. Mungkin lebih tepatnya sebagai disposable batteries. Budak-budak Israel yang sakit udah nggak usah dirawat, langsung mati aja, diganti dengan yang lebih sehat. Ini budak-budak Israel tuh bukan handuk yang harus dicuci, dibersihkan kembali. Itu seperti tisu, sekali pakai sekali buang gitu ya. Ini udah kotor langsung buang aja. Jadi ada tempatkah untuk rest di dalam ekonomi Firaun? Nggak ada, saudara. Business open 24/7. Sebisa mungkin semua perputaran roda bisnis terus bergerak, no downtime bagi mereka. Dan di Exoduslah para budak itu mendapatkan rest ya dari liberator mereka, dari pembebas mereka yang berkata mereka harus dibebaskan supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Dan mereka harus memulai satu jenis ekonomi yang baru. Ekonomi yang apa? Ekonomi yang tidak opresif. Ekonomi yang berdasarkan work and rest. Kalau ekonomi Firaun hanya work and work and work. Ekonomi Israel, ekonomi Alkitab harus berdasarkan work and rest. Not just restless workful life, tapi work and rest. Oleh karena itu ya, kita bisa melihat mengapa ada tempat untuk beristirahat di dalam ekonomi Israel. Bagaimana harus ada restorasi daripada sistem kegiatan ekonomi yang kalau dirasa sudah semakin opresif, ada jalan kembali. Mereka juga kita bisa lihat ya saudara, ada peraturan-peraturan, pemilik ladang nggak boleh menyabit 2 kali, semua yang jatuh nggak boleh. Supaya itu menjadi haknya apa? Menjadi haknya orang miskin. Itu sebabnya Ruth bisa ada kehidupan walaupun mereka miskin, mereka janda, mereka ada jelai-jelai yang mereka bisa pungut dengan bebas sebagai makanan mereka, menyambung hidup mereka. Karena itu saudara, kita ingin lihat kita hidup di dalam sistem yang restless. Tadi saya bilang ya, saya pulang kampung ke Karimun, di mana sistem jamnya kayaknya beda banget dengan sistem Jakarta. Semuanya very slow. Hidup rasanya sangat-sangat pelan gitu ya. Ngapain aja? Bangun pagi, saya sih lari pagi. Habis lari pagi makan, siang nggak ada kerjaan, makan lagi. Lalu main-main sama anak sebentar, lalu makan lagi, lalu udah tidur. Lalu besok sama lagi begitu ya. Nggak ada, mesti buru-buru gitu. Very slow. Dan bukan cuma saya yang sedang liburan. Saya lihat juga mereka yang kerja di situ juga ya semuanya sistem kerja pelan ya. Kerja ya udah gitu aja lah. Buka toko ya pelan-pelan aja. Semuanya very slow gitu. Istilah hard work mungkin agak kurang relate dengan mereka ya. Kalau bisa lambat kenapa harus cepat gitu.
Sedangkan kalau di Jakarta segala sesuatu harus cepat ya. Ada deadline, begitu banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi berhenti bekerja kayaknya not the most common sense dan the most natural untuk kita gitu. Kalau kita kadang-kadang pulang kerja masih bawa kerjaan, masih lembur, masih harus ini itu gitu ya. Mestinya waktu untuk keluarga dijadikan waktu masih meeting Zoom dengan yang lain-lain gitu. Dan dikatakan you got to stop. Harus stop gitu ya. Harus stop. Dan itu perlu latihan beriman, saudara. Latihan beriman kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan latih mereka sejak kapan? Sejak di padang gurun. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, di padang gurun sudah dilatih. Nanti mana aku kasih kamu makan, saat hari ke-6 kamu pungut 2 kali. Karena hari ke-7 nggak ada mana turun. Kamu harus pungut 2 kali lipat di hari ke-6 gitu. Oke, Pak, betul itu kalau mananya turun setiap hari. Tapi kalau kita ini kerja kompetisi, sistem gaji, sistem komisi, gimana ya kalau satu hari kerja, kompetitor itu kan nggak ada istirahat. Berarti kalah dong dengan kompetitor gitu ya. Di tengah kompetisi yang sengit, rest is not the most common sense to do gitu ya. Berkurang 1 hari berarti kita kurang 1 langkah dari saingan kita. Kurang 1 hari berarti kurang potensi cuan gitu. Nah, gimana bisa menang bersaing dengan mereka gitu. Maka kayaknya memang ini udah nggak applicable kali ya untuk dijalankan gitu ya. Masa sih bisnis tutup 1 hari, sedangkan mungkin Sunday justru bisnis yang paling untung-untungnya tuh karena lagi libur kan ya. Maka saya coba cek ya saudara. Dan ini yang sering saya dengar, tapi saya riset lebih lanjut. Di sini tidak ada ya, tapi di US ada satu cerita tentang company bernama Chick-fil-A gitu ya, yang didirikan oleh Uncle Botak ini, namanya Truett Cathy gitu. Nah, dia seorang Southern Baptist yang sangat punya devotion kuat untuk urusan teologi gitu ya, untuk urusan Alkitab, dan dia benar-benar mau menjalankan sesuai Alkitab gitu. Dia pernah bekerja di fast food dan 24/7 dia bilang, wah kelelahan sekali, nggak ada waktu gitu. Nanti satu hari kalau saya jadi bos, saya mau make sure bawahan saya nggak diopres seperti dulu saya mengalami gitu. Dan dia juga seorang guru sekolah minggu yang mengajar di gereja gitu. Jadi dia membuat keputusan yang berani dan sangat counter culture pada waktu itu ya. Jadi waktu dia bilang, oke, fast food kita tutup hari Minggu, dan semua orang ya yang udah lebih berpengalaman bilang, lu gila, lu tutup hari Minggu, itu tuh cuan paling gede, itu keuntungan paling tinggi gitu. Itu justru hari libur orang untuk beli gitu. Masa di hari itu yang ini itu nggak masuk akal dari sudut pandang bisnis, dari sudut pandang manapun nggak masuk akal gitu ya. Itu di dalam industri restoran hari Minggu tuh hari paling sibuk, hari laba paling tinggi. Dia bilang, yeah, but I want to stay faithful to the Bible. Let's see gitu ya. Let's try. Dan dia betul jalankan, dan dia make sure hari ke-7 Sunday dia berikan waktu kepada semua pegawainya. Dia bilang, terserah, ini boleh menjadi waktu bagi keluarga, kamu spend time dengan keluarga, atau kalau kamu yang beribadah menjadi waktu kamu bebas beribadah kepada Tuhan gitu. Dan ternyata saudara, setelah dari tahun 1946 sampai sekarang, Chick-fil-A mengungguli hampir semua fast food lainnya, menghasilkan lebih banyak pendapatan per restoran daripada gabungan McDonald's, Starbucks, and Subway, meskipun hanya beroperasi 6 hari seminggu, bukan 7 hari gitu. Saudara ya, terus waktu diinterview oleh salah seorang gitu ya, gimana kamu bisa menjalankan ini? Ya sudah, saya lebih baik kehilangan $1 dibanding kehilangan jiwa saya, dia bilang. Memang beresiko, tapi saya percaya Tuhan saya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji kalau saya melakukan sesuai firman-Nya, dia akan menentukan keberhasilan restoran saya. Lagian tujuan saya bukan hanya untung, tujuan saya adalah menjadi berkat lewat perusahaan ini kan ya. Jadi dikatakan
Nah, ternyata Tuhan memberkati ya apa yang ditetapkan atau dijalani oleh si Kathy tersebut gitu. Dan ada salah seorang interview ya. Lalu kenapa ya restoran yang lain nggak copy aja? Kamu punya resepi begini gitu ya. Tutup 1 hari lalu nanti juga tetap untung seperti kamu gitu ya. Mengapa yang lain tidak meniru saja? Dia berkata mereka nggak bisa. Karena itu harus dimulai dari pendiri atau orang dari at the top gitu. Dan nggak semua orang berani untuk yaitu menutup 1 hari minggunya. Apalagi kalau di awal-awal ternyata ternyata turbulence gitu. Ternyata banyak sekali gangguan-gangguan yang lain. Tapi ternyata saudara ada satu kejadian ketika airport tutup dan harus membuka karena ininya ya, wali kotanya telepon, boleh nggak buka ininya karena ini darurat nih. Ada banyak sekali puluhan ribu orang yang dibatalkan penerbangannya, mereka perlu makanan gitu. Nah, akhirnya dia telepon kepada semua employee-nya, kalian oke nggak kalau hari Minggu kita open khusus untuk emergency ini, ada orang-orang yang membutuhkan. Dan semua pegawai langsung bilang oke, ready. Langsung mereka katanya dikatakan mendistribusikan lebih daripada 2.000 sandwich dan air minum kemasan untuk membantu mereka yang terdampak oleh cancel flight tadi ya. Ini tentunya satu cerita yang menarik ya saudara. Bagaimana orang yang benar-benar punya hati dengan awal Tuhan pimpin, karena betul untuk stop 1 hari terutama bagi businessman mungkin benar-benar perlu langkah iman ya. Dan saudara kita juga yang pekerjaan kita seakan-akan nggak cukup waktu, lalu kita harus mengambil langkah iman, saya mau berhenti, saya mau beribadah, saya mau spend waktu dengan keluarga yang nanti itu urusan berikutnya saya akan kejar di hari mendatang. Itu saya rasa juga perlu langkah iman ya. Terus ngapain kalau tidak kerja demikian? Dikatakan it is a day of rest. Rest yang didapat dengan kita datang ke hadirat Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Jadi restnya itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti juga tidur 24 jam. Bukan saudara. Tapi fokusnya sekali lagi restnya itu adalah bagaimana kita menikmati Tuhan dan menikmati persekutuan dengan sesama. Jadi bukan cuma sekedar, mungkin aja ya ada orang yang bisa istirahat tidur panjang, tapi namanya Sabbath rest is not about how many hours you sleep, but how much time can we devote to God and to other people. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan, kita berelasi dengan sesama. Jadi mungkin untuk sebagian dari kita, apa aplikasinya Sabbath rest? Aplikasinya adalah ini saudara. Datanglah beribadah kepada Tuhan secara reguler dan dengan tidak pindah-pindah gereja. Fokuslah devote kepada one local church di mana saudara bisa bertumbuh dan mengenal komunitas yang bertumbuh bersama-sama. Karena fokus daripada Sabbath rest itu adalah ya komunal. Komunal di mana harusnya adalah kalau orang Israel menghabiskan 24 jam dari Jumat sore sampai Sabtu sore itu mulai dari mana saudara? Mulai dengan di keluarga. Di keluarga mereka dinner bersama, lalu besok paginya mereka datang ke gereja, mereka akan beribadah bersama-sama, lalu membahas firman Tuhan, bernyanyi, dan diselesaikan dengan dinner bersama lagi gitu. Satu waktu itu nggak digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi digunakan untuk ibadah dan sesama. Dan ini yang mungkin penting saudara, karena kita mungkin beda konteks, tapi bagaimana hari Minggu ibadah ini kita fokuskan untuk ibadah dan juga untuk sesama. Saudara, saya ceritakan ya 2 minggu yang lalu, teman saya yang satu angkatan dengan saya di NTU itu tiba-tiba meninggal ya karena stroke gitu. Lalu ketika saya khotbah, saya coba ingat-ingat gitu ya, memori apa yang saya punya dengan Ronald gitu ya, dengan teman saya ini gitu. Yang saya teringat ini saudara, yang saya teringat adalah setiap hari Minggu kita dulu sama-sama dari NTU
naik MRT ke gereja, ganti bus, lalu jalan kaki sampai ke gereja, lalu pulang. Habis pulang kita mampir ke tempat makan yang sama terus gitu ya. Waktu itu $3.50 chicken gitu. Kita makan itu terus setiap minggu dan selalu kita bahas firman Tuhan yang tadi dibahas oleh Pak Tong, lalu kita berdebat teologis di situ, lalu pulang balik lagi ke NTU gitu. Setiap minggu kita lakukan itu dan itu berkesan gitu ya. Itu salah satu memori yang masih ada di memori saya tentang dia, dan juga bagaimana waktu penginjilan kita pernah penginjilan door to door ya, ketok-ketok pintu lalu membagikan traktat satu demi satu bersama-sama dengan dia gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu. Yang nanti mungkin 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang ketika saudara mengingat dulu di kebaktian sore ngapain aja ya. Ya itu, mungkin setelah pulang kebaktian saudara nggak langsung pulang, saudara ikut jemur, jembatan pemuritan, lalu diskusi bareng-bareng. Kok tadi tujuannya apa ya? Lalu mulai bahas gitu ya, lalu mulai dapat perspektif yang lain, lalu mulai kenal orang baru, lalu mulai kenal orang lebih mendalam lagi. Tapi kalau habis pulang gereja bawaannya tuh mau langsung pulang tidur ngaso aja lah. Kalau jemur, makan bareng lagi segala macam itu buang waktu banget. Betul saudara, yang namanya bangun relasi itu buang waktu. Coba kita ulang sekali lagi ya. Yang namanya bangun relasi itu buang waktu. Nggak bisa kita bangun relasi itu tanpa waktu. Quality time is never quality without time. Quality time harus selalu ada quantity time juga. Nggak bisa kita mengharapkan ada quality time tanpa kita mau spend quantity time juga. Karena itu saudara memang betul perlu effort, perlu time, perlu menyangkal diri. Tapi kalau saudara benar-benar ingin merasakan ibadah, merasakan yang namanya worship experience, itu adalah sesuatu yang bermakna dan sesuatu yang I feel complete, I feel good gitu ya. I feel Tuhan hadir. Itu bukan cuma sekedar pengalaman datang ke gereja, download semua khotbah, lalu pulang gitu. Tapi bagaimana juga kita bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah, menyanyi bersama-sama, berdoa, mendengar firman Tuhan, dan juga mendiskusikannya dengan teman-teman. Jadi pengalaman ibadah is never individualistic experience. Itu bukan saudara, selalu bersifat komunal. Dan karena itu rest kita juga, kita baru merasa rest ketika one day saudara, ketika kita bisa have fulfilling relationship. Saudara pernah gak konflik dengan orang, saudara sebenarnya cukup tidur, tapi tidurnya itu gak pernah pules ya. Tidurnya itu selalu restless gitu. Ketika ada konflik, ketika lagi berantem, ketika ada perang dunia ketiga dengan pacar gitu. Rasanya mau tidur panjang pun tetap gak tenang gitu. Gak REM ya, gak ada mimpi yang indah. Dan bagaimana ya kalau bukan cuman waktu tidur, tapi waktu di akhir kehidupan kita juga bisa berkata, apakah I've done my work well and my life is worthwhile. Apakah hidupku ini sudah dijalani, sudah aku bekerja dengan penuh kesadaran bagi Tuhan, dan kita menutup hidup kita dengan berkata, this is a fulfilling life. It's number 7 gitu ya. This is complete life. Yesus menutup perkataan di salib, dan dia berkata berapa kali saudara di salib? Saudara nggak perlu tebak terlalu sulit, karena kita tahu biasanya 7 kali. 7 perkataan salib ya, ada bukunya yang Pak Tong tulis gitu. 7 perkataan salib. Saudara ingat apa perkataan yang ketujuh yang terakhir? It is finished. Berapa orang saudara di dalam kehidupan saudara, saudara mungkin pernah datang ke rumah duka berkali-kali, saudara mungkin kenal orang-orang yang sudah meninggal gitu. Berapa banyak saudara yang saudara dengan yakin berkata, orang ini ya ketika menutup hidupnya dia berkata it is finished. Atau
orang-orang yang sebenarnya hidupnya tragis, belum ini, lalu yang hidupnya tidak dalam Tuhan, dan mereka berkata, I am finished. Itu bedanya ya, dua kehidupan, I am finished dengan it is finished. Yang satu adalah hidup yang chaotic, hidup yang mungkin tidak ada makna, hidup yang mungkin sangat sibuk gitu ya, tapi sibuk dengan urusan-urusan yang lain, hidup yang mungkin sangat penuh dengan dirinya sendiri, dengan hidup yang it is finished, hidup yang tahu rencana yang Tuhan berikan kepada dia dan dia menyelesaikannya. Yesus kenapa bisa berkata it is finished? Karena dia sebelum naik ke Golgota, sebelum dia ke Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, aku datang untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang Bapa serahkan kepadaku, dan tidak ada satupun yang gagal dikerjakan. Biarlah kita boleh mendapatkan rest tersebut ketika kita berkata, saya sudah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami tahu hidup kami seringkali tidak produktif, tidak efektif, dan seringkali kami bingung tentang panggilan kami. Karena itu ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan rest dalam hidup kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dunia ini, dan di mana kami berbagian di dalamnya ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, dan bagaimana kami mengerjakan shalom di dalam dunia ini, sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang egois, tapi menjadi hidup yang fulfilling karena dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kiranya pakai setiap kali kami datang beribadah menjadi satu pengalaman kami mendapatkan istirahat di dalam Tuhan. Kami di recharge sekali lagi secara rohani untuk kami pergi ke dalam dunia mengerjakan panggilan Tuhan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, tapi kami boleh setia menjalaninya bersama dengan kekuatan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.